Hari Minggu 6 Juni, Istana Negara di seberang Monas, Jakarta Pusat tampil beda. Di tempat tersebut sedang berlangsung pergelaran busana kebaya. Model profesional, wanita pejabat, keluarga diplomat, kemudian publik figur, para jurnalis senior, semuanya tampil di catwalk yang dibangun khusus sepanjang 200 meter. Acara dihadiri Presiden Jokowi, Ibu Negara, dan pejabat tinggi negara. Acara itu bernama Istana Berkebaya. Bagi pejuang kebaya, ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu. Meski sebagian besar para pejuang kebaya tidak hadir, tapi mereka ikut gembira karena aspirasi mereka tersalurkan. Seperti diungkapkan wanita bernama Diah Ambarwati, pejuang kebaya dari komunitas Serumpun Bakung. Ya, beberapa tahun lalu, Serumpun Bakung mengirim surat dan menyampaikan keluhan kepada Ibu Negara, ini meski hanya lewat website saja. Tapi nampaknya jeritan pejuang kebaya Serumpun Bakung didengar. Dia adalah wanita dengan kesadaran dan penuh idealisme. Bersama rekan-rekannya di Serumpun Bakung, dia giat mengkampanyekan kebaya Nusantara yang nyaris digulung habis oleh Arabisasi. Serumpun Bakung ini bukan satu-satunya kelompok pejuang kebaya, yaitu mereka yang menghendaki kebaya kembali ke Nusantara, ke NKRI sebagai busana harian. Ada banyak kelompok dengan nama lain yang sama-sama memperjuangkan kebaya sebagai busana resmi, acara, dan kegiatan harian. 9 tahun lalu, 4 orang mantan wartawan perempuan Indonesia membentuk Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia atau PBI. Mereka ini mendirikan komunitas ini untuk mengembalikan lagi kejayaan kebaya sebagai busana harian. Melalui Indonesia Berkebaya, PBI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memakai kebaya dalam menjalani aktivitas harian. Ya, mulai dari bekerja, berkumpul bersama teman-teman, hingga ke pasar. Mereka mencetuskan kegiatan Indonesia Berkebaya dan Selasa Berkebaya. Ketua PBI, Rahmi Hidayati, mengatakan bahwa dirinya selalu mengenakan kebaya kemanapun. Bahkan ia juga pernah naik gunung pakai kebaya. Selama 15 tahun terakhir ya, sejumlah wanita Indonesia berjuang dan mengkampanyekan kebaya sebagai busana nasional dan busana harian di tengah tekanan budaya asing, terutama budaya Arab yang memaksakan jilbab untuk seragam sekolah dan seragam kantor. Bukan hanya kepada muslimah, bahkan jilbabisasi dan Arabisasi ini juga sebagiannya memaksakan kepada non-muslimah. Para korban indoktrinasi yang tercuci otak ajaran Wahabi dan Islam Puritan lain era 80-an hingga 90-an telah dewasa. Ada yang menjadi politisi dan kepala daerah. Sementara doktrin yang mereka terima kini ikut mewahabikan Indonesia, merusak budaya Nusantara dan budaya lokal. Antara lain mengharamkan kebaya dan sebaliknya, dan mewajibkan busana muslimah dan jilbab untuk menutupi kepala. Ini tidak hanya memaksakan, tapi mereka menebar ancaman dan teror bagi yang sudah memakai kemudian melepaskannya. Jilbab adalah busana negeri jazirah gurun pasir bagi muslimah dan non-muslimah. Penganut Nasrani Ortodok, Anglikan, kemudian Yahudi, Majusi, Badui Arab, Nestorian, dan agama lokal lainnya di negeri-negeri Jazirah Arab semua mengenakan hijab dan niqab untuk menutup wajah dan kepala dari debu. Tapi di Indonesia,
jilbab diidentikan sebagai busana muslimah, terutama sejak rezim Orde Baru tumbang. Kawasan Nusantara, di Pulau Jawa khususnya, selama ratusan tahun telah lama berkreasi dengan budaya khas busana kebaya bagi kaum wanitanya. Dalam perkembangannya, kebaya ini menjadi pakaian tradisional yang dikenakan oleh wanita Malaysia dan Indonesia dengan modifikasi dan berubah ciri, dipasangkan dengan batik atau pakaian tradisional lainnya seperti songket dengan motif warna-warni. Abaya yang dimodifikasi menjadi kebaya ini kemudian menyebar ke Malaka, Sumatera, Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi dan mengalami asimilasi budaya sehingga pakaian tersebut diterima oleh masyarakat setempat. Maka kita mengenal adanya kebaya khas Jawa, Madura, Sunda, Betawi, kemudian Bali, dan lain sebagainya. Nah, di luar Jawa, kita mengenal baju bodo di Sulawesi Selatan. Ada juga kebaya Ambon. Yang tidak kalah populer adalah kebaya encim khas kaum peranakan Tionghoa. Nenek moyang kita ini sangat kreatif ya dalam modifikasi produk budaya kaum pendatang. Ini beda dengan generasi sekarang yang main caplok dan terima jadi. Nah, sejak ada doktrin Wahabi, kecerdasan mereka menurun. Mereka menerima jenis budaya yang tak berubah sejak puluhan abad lalu. Didukung dana miliaran dolar dari limpahan minyak, pendakwah didikan Arab dan pendatang dari negeri gurun yang mengubah kebaya dan menggantikan dengan paksa berkedok ayat-ayat kitab suci dan agama, memaksakan jilbab sebagai perintah Tuhan. Dejilbabisasi adalah gerakan perlawanan menanggalkan jilbab untuk kembali pada budaya kebaya khas Nusantara. Ya, ingat, dejilbabisasi adalah gerakan perlawanan menanggalkan hijab untuk kembali pada budaya kebaya khas Nusantara. Muslimah di Indonesia berkerudung, bukan berhijab. Seperti none Jakarta di masa lalu, kerudung masih nampak rambutnya, selendang merah atau warna lainnya tampil sebagai penutup sekaligus pemanis. Modernisasi di Arab Saudi, Muhammad bin Salman ini berkuasa dengan visi membuka diri pada dunia luar dan melepas kekang bagi kaum wanitanya. Seharusnya ini jadi momentum menanggalkan jilbab dan kembali kepada kebaya di Indonesia. Tinggalkan warisan budaya Arab masa lalu. Hidupkan kembali budaya Nusantara. Tak perlu mengarab-arabkan diri untuk mengambil hati Tuhan. Tuhan bukan manusia yang harus dimintai belas kasihan. Dejilbabisasi bukan hanya wacana dan gerakan yang muncul di Indonesia. Para perempuan Iran pun sedang berjuang menanggalkan dan membakar jilbab mereka untuk kembali menjadi wanita normal yang hidup di abad 21. Kita ini hidup di Indonesia di era algoritma, robotik, medsos yang membahana, dan artificial intelligence. Kebaya ini bukan hanya busana pramugari Singapore Airlines, Malaysia Airlines, dan juga Garuda Indonesia, melainkan juga layak untuk kantoran. Sejumlah perancang yang turut menciptakan desain baru kebaya, di antaranya adalah Anne Avanti dan juga Aji Notonggoro. Jadi, jangan tunduk pada budaya asing, pasrah jadi korban Arabisasi, jadi robot Arab. Jadilah wanita yang berbudaya, berdaya, dan berbahagia dengan warisan budaya Nusantara, budaya negeri sendiri. Demikian kata Diah Ambarwati, pejuang kebaya kita. Mengenalkan kembali agar kita kembali kepada karakter dan kepribadian Indonesia. Karena sekali lagi, kebaya adalah karakter masyarakat Indonesia.